Udah? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sejarah Indonesia, yang akan coba kita bahas tentang materi pembelajaran, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak sudah coba menyediakan PPT yang mungkin bisa cukup menjelaskan untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, Ananda semua dapat melihat di sini, ya, di sini ada sebuah foto proklamasi. Nah, coba Ananda perhatikan baik-baik terlebih dahulu gambar dari pembacaan teks proklamasi ini. Yang mana dalam teks proklamasi ini, kemudian nanti coba Ananda temukan konsep ruang dan waktu yang ada di dalamnya gitu. Nah, oke, kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah tadi Ananda coba memperhatikan ya, setelah Ananda memperhatikan bagaimana poin-poin yang terdapat dari gambar pembacaan teks proklamasi tadi, maka di sini Bapak akan coba sedikit menjelaskan tentang konsep ruang tersebut. Nah, sebenarnya ada cukup banyak penjelasan tentang konsep ruang ini sendiri, namun di sini Bapak akan coba sedikit menjelaskan poin-poin penting yang perlu Ananda ketahui terlebih dahulu gitu. Nah, yang pertama, konsep ruang itu sendiri juga sering disebut dengan istilah dimensi spasial. Nah, itu perlu dicatat ya, bahwasanya konsep ruang itu ada istilah lainnya gitu. Kemudian, konsep ruang itu sendiri adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Nah, jadi Ananda itu perlu diketahui bahwasanya konsep ruang itu adalah suatu hal yang berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, untuk lebih lanjut, kita coba masuk ke slide berikutnya. Nah, ini poin-poin yang perlu Ananda pahami selain dari keterangan di atas tadi. Ya, ini poin yang cukup perlu diketahui dari konsep ruang itu sendiri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya di awal. Ruang itu adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa. Nah, tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. Nah, jadi dari nenek moyang kita dahulu sampai sekarang itu adalah salah satu konsep ruang gitu. Kemudian adanya penelaahan suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya. Nah, jadi ini tidak bisa terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jadi segala peristiwa yang ada di dalam ataupun di bumi ini pasti akan berkaitan erat dengan ruang dan juga waktu gitu. Kemudian saat waktu menit kita ibaratkan nih terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, itu sedikit banyaknya tentang konsep ruang yang perlu Ananda ketahui. Kita coba lanjut ke poin berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah mencoba menjelaskan secara ringkas tentang konsep ruang gitu. Kita coba lanjut ke poin berikutnya itu tentang konsep waktu. Kenapa kita harus membahas tentang konsep waktu? Karena antara ruang dan waktu seperti yang dijelaskan di awal tadi itu ada saling keterkaitan satu sama lain. Yang mungkin Anda bisa melihat semua, Bapak perbesar. Nah, di sini konsep waktu atau sering juga disebut dengan istilah dimensi temporal. Nah, tadi kan dalam konsep ruang ada juga istilah lainnya, begitupun juga dengan konsep waktu ini. Anda perlu mengetahui bahwasanya konsep waktu itu istilah lainnya adalah dimensi temporal gitu. Kemudian konsep waktu
itu mempunyai dua makna. Nah, konsep waktu yang pertama itu ada makna denotatif, dan yang kedua ada makna konotatif. Nah, kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini karena kita di PPT ya, kita akan mencoba menjelaskan poin-poin penting saja yang perlu Ananda ketahui dalam konsep waktu ini. Nah, yang pertama itu dapat Ananda lihat ya. Yang pertama itu masa lampau itu sendiri. Nah, ialah sebuah masa di mana sudah terlewati. Tetapi masa lampau bukan sebuah masa yang final ataupun berhenti. Kemudian, masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan, di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang ataupun sekarang gitu, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini masa lampau itu bisa kita jadikan sebuah acuan atau sebuah pengalaman nantinya buat kita semua yang menjadi patokan buat kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang gitu, atau sebagai pelajaran buat kita di masa yang ada saat sekarang ini. Kemudian sejarah bisa digunakan sebagai modal awal untuk bertindak di masa kini atau sebagai acuan. Nah, ini saling apa ya, saling saling sejalan nih antara poin 2 dan poin 3 gitu. Nah, tidak berlama-lama, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dapat Ananda lihat ya. Ada tahapan-tahapan kejadian yang perlu Ananda ketahui tentang ruang dan waktu dalam sejarah ini. Nah, di sini Bapak paparkan ada 4 tahapan gitu ya. Yang pertama itu ada tahap perkembangan, yang kedua ada tahap kesinambungan, yang ketiga itu ada tahap pengulangan, dan yang keempat ada tahap perubahan. Nah, di sini coba Bapak jelaskan sedikit. Ya, yang pertama itu adalah tahap perkembangan. Kenapa demikian? Karena perlu Ananda ketahui, tadi konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu mengkaji tentang perubahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, tentunya peristiwa itu tidak monoton di satu pembahasan atau di suatu kejadian saja. Namun peristiwa-peristiwa tersebut akan mengalami yang namanya perkembangan. Nah, misalnya kalau kita belajar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, mungkin Anda di pertemuan di kelas 1 ya sudah belajar juga itu tentang dan namanya Homo sapien, kemudian ada lagi manusia purba lainnya. Nah, itu mereka berkembang gitu. Nggak hanya tetap yang dalam abad ini Homo sapien, abad berikutnya tetap Homo sapien. Nah, tidak seperti itu, tapi ada perkembangannya. Mungkin ada dari zaman zaman batu kecil ya, ada zaman batu kecil, zaman batu menengah, kemudian ada zaman batu media, dan juga ada zaman batu besar gitu. Nah, jadi itu konsep yang perlu Anda ketahui. Yang kedua, setelah adanya perkembangan, maka ada yang namanya kesinambungan. Nah, kenapa adanya kesinambungan ini? Ananda perlu mengetahui terlebih dahulu, di dalam yang namanya perkembangan itu, pasti akan ada saling keterkaitan. Akan ada saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun ada perkembangannya secara signifikan, pasti antara masa yang satu dengan masa yang lainnya itu akan ada saling berkesinambungan gitu, saling saling berhubungan antara satu yang dengan yang lainnya. Kita coba contohkan pada zaman penjajahan ya, zaman penjajahan Ananda. Misalnya awalnya Indonesia itu yang masuk bangsa Barat adalah Portugis ya, Portugis awal mulanya menjajah Indonesia, kemudian datang pula kabarnya ada bangsa Spanyol, namun bangsa Spanyol ini tidak bertahan lama. Nah, di sini ada saling berkesinambungan. Mereka berdatangan dari bangsa Barat itu. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Karena ada kepentingan gitu. Nah, di sanalah saling berkesinambungan di antara keduanya.
Kemudian yang ketiga itu ada pengulangan. Nah, dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu pasti akan ada yang namanya pengulangan. Contohnya saja tadi dalam peristiwa apa namanya penjajahan ya atau kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tentu adanya pengulangan gitu, walaupun toko ataupun tempatnya yang berbeda. Seperti tadi yang pertama Portugis, nah itu dari bangsa Barat juga. Kemudian datang Spanyol, kemudian datang lagi Belanda. Nah itu adanya pengulangan, namun toko dan orangnya berbeda gitu. Namun kejadian dan tujuannya hampir sama. Nah itu salah satu ya untuk poin ketiga. Dan yang keempat adanya perubahan. Nah, dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah, walaupun adanya perkembangan, adanya kesinambungan antara satu dengan yang lain, adanya pengulangan, nah namun dalam pengulangan tersebut perlu Ananda ketahui juga adanya perubahan nantinya. Nggak mungkin antara peristiwa yang pertama itu akan sama dengan peristiwa yang berikutnya, tetapi memiliki kesamaan dalam hal beberapa poin mungkin terlebih dahulu. Nah itu untuk berikutnya. Ya, tunggu sebentar ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi kan kita telah membahas sedikit banyaknya tentang pengertian, kemudian tahapan-tahapan yang ada dalam konsep waktu dan juga ruang. Nah, sekarang coba Ananda lihat di sini, ada pentingnya waktu dalam sejarah. Nah, di sini Bapak menemukan beberapa poin. Yang pertama itu sejarah sebagai suatu ilmu di mana kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, yang berarti atau yang bisa kita baca dengan sejarah. Nah, di mana artinya pohon, kayu itu tumbuh dan berkembang. Nah, kenapa demikian Ananda? Ya, di sini dalam konsep waktu perlu Anda ketahui kenapa sejarah itu disebut dalam bahasa Arab yang artinya pohon atau kayu. Nah, dapat Anda bayangkan ya, sebuah pohon di mana dalam pohon itu ada beberapa komponen. Ada akarnya, ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunga, ada buah. Nah, itu memiliki sebuah proses untuk tumbuh dan berkembang. Nggak mungkin kan suatu pohon ataupun apa namanya ini tumbuhan itu bisa langsung besar. Itu mustahil sekali, Ananda. Nah, jadi itulah yang mungkin agak cukup mengarah nih dalam pengertian sejarah. Karena sejarah itu sendiri saling apa namanya ini pasti akan mengalami perubahan dan pertumbuhan dari masa ke masa, karena nggak mungkin stagnan aja nih dalam pembahasan satu gitu, karena mungkin akan berbeda pemikiran di masa ini dengan masa berikutnya, karena setiap orang memiliki pemikiran dan juga ilmu teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Nah, itu perlu Anda ketahui. Kemudian di sini pengertian sejarah ya secara etimologis tidak jauh berbeda ya dengan yang di atas tadi, yaitu sejarah itu ialah tumbuh, hidup, serta berkembang gitu, di mana akan berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa atau usia. Nah, jadi sejarah itu bersifat apa ya? Selalu berkelanjutan dan pasti akan berubah nantinya gitu. Di mana di sini ada tumbuh, hidup, serta berkembang. Nah, dimulai dari masa awal sampai nanti mungkin ya bumi ini sudah akan hancur. Nah, disitulah baru sejarah ini akan berakhir Anda semua. Lanjut ada sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana mengenai rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap masyarakat
dan lainnya. Oke, kita coba lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang ruang, waktu, kemudian pentingnya ruang dan waktu. Sekarang kita akan coba membahas tentang keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur penting, nah, yang mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Kemudian yang kedua, segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian gitu. Nah, kita coba lanjut ke slide berikutnya, Ananda semua. Ya, tunggu sebentar ya. Untuk slide berikutnya. Nah, di sini Ananda semua dapat melihat ya. Ini adalah sebuah apa ya? Ibarat gitu ya. Ibarat nih foto manusia yang mungkin lagi melakukan kegiatannya di sini ya. Kemudian di sini ada foto bumi, kemudian ini ada foto jam. Jadi ibaratnya seperti ini Ananda semua. Manusia itu sama dengan eh, ruang dan waktu. Ruangnya itu adalah lingkup bumi ini. Kemudian waktunya adalah perputaran jam yang ada di gambar ini. Gitu. Jadi ibaratnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu pasti harus berkaitan atau dilakukan dalam ruang yang ada serta waktu yang harus saling sejalan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, mungkin itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, Ananda semua. Nah, ini yang terakhir ya. Tadi setelah coba kita jelaskan dari poin awal ya, mungkin dari pengertian, kemudian ada tahapan-tahapan, kemudian ada saling apa namanya ini, saling keterhubungan antara konsep ruang dan waktu. Nah, di sini agar lebih memudahkan Ananda dalam memahami ini, di sini Bapak coba buatkan sebuah bagan ya. Nah, di sini yang bulat, nah yang bulat dapat Anda lihat di sini ya. Yang bulat ini ya, yang bulat. Nah, yang bulat ini adalah poin penting kita, konsep ruang dan waktu dalam sejarah gitu. Nah, tadi setelah itu kita membahas tentang ini, konsep ruang. Nah, konsep ruang dapat Anda lihat ya, yang Bapak coret-coret. Kemudian di sini ada konsep waktu. Nah, kemudian ada keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, yang perlu Ananda ingat adalah ini, arah panahnya. Arah panahnya itu sejalan gitu ya, mengarah ke ini semua, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, mungkin itu Ananda untuk pembahasan kita. Kita coba cek slide berikutnya, apakah masih ada ya. Oke, Ananda semua. Sepertinya sudah habis ya slide kita pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin demikian sedikit yang dapat Bapak berikan ya materi tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah ini. Semoga dapat dipahami ya. Nanti untuk lebih memudahkan Ananda, boleh coba dicari juga dari sumber-sumber yang lain yang ada, baik itu di buku, di internet, dan lain sebagainya gitu. Ya, mungkin itu saja untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Karena jam kita sudah hampir habis juga ya. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran Ananda semua. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.